kita dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kali ini tim Suara Dapil berada di daerah pemilihan Jawa Barat 4 yang terdiri dari Kabupaten dan Kota Sukabumi. Mari kita simak ulasannya berikut ini. Dapil Jawa Barat 4 terdiri dari Kabupaten dan Kota Sukabumi. Kabupaten Sukabumi adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Pelabuhan Ratu. Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas di Pulau Jawa dan Bali. Terdiri atas 47 kecamatan yang memiliki 368 desa dan kelurahan. Daerah pemilihan Jawa Barat 4 selanjutnya adalah Kota Sukabumi. Kota ini merupakan salah satu kota dengan luas wilayah terkecil di Jawa Barat. Letak geografis Kota Sukabumi cukup strategis di antara dua pusat pertumbuhan ekonomi, yaitu wilayah Bandung Raya dan wilayah megapolitan Jakarta. Posisi strategis tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi yang diarahkan untuk mendayagunakan seluruh potensi sosiogeografis yang dimilikinya. Sukabumi kerap disebut Gurilaps, sebuah singkatan yang menggambarkan kekayaan alam Sukabumi. Gunung, rimba, laut, pantai, dan sungai. Ya, semuanya ada di Sukabumi. Kekayaan alam tersebut sedang disiapkan sebagai potensi wilayah level internasional. Pertumbuhan pembangunan kabupaten dan kota Sukabumi tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Salah satunya peran serta wakil rakyat yang duduk di kursi DPR RI. Para anggota DPR RI dari daerah pemilihan kota dan kabupaten Sukabumi yaitu Ripka Ciptaning dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewi Asmara dari Partai Golongan Karya, Heri Gunawan dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Desi Ratnasari dari Partai Amanat Nasional, Yudi Widiana Adia dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Reni Marlinawati dari Partai Persatuan Pembangunan. Tadi kita sudah menyaksikan beragam ulasan mengenai daerah pemilihan Jawa Barat 4 yang terdiri dari Kabupaten dan Kota Sukabumi. Saat ini kita sudah berada di kediaman salah satu anggota DPR RI yang berasal dari Dapil Jawa Barat 4. Seorang anak petani yang kini menjadi tokoh masyarakat. Dipercaya untuk mewakili masyarakat Kabupaten dan Kota Sukabumi. Beliau adalah Bapak Heri Gunawan. Di tempat inilah, di rumah aspirasi inilah, masyarakat dapat secara langsung mengadukan aspirasinya dan tentunya juga dapat secara langsung bertemu dengan wakilnya. Langsung saja kita bertemu dengan Bapak Heri Gunawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Heri, ya. Saya Diah dari program Suara Dapil TV Parlemen. Boleh nggak kalau kita bincang-bincang, saya pengen tahu kegiatan Bapak selama di Dapil dan juga kita juga pengen tahu nih tentang rumah aspirasi ini. Boleh dong. Boleh Pak. Boleh Pak, kita sambil jalan-jalan Pak. Tunggu ya, bentar ya. Ya. Sini. Ya. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Bapak boleh dong cerita sedikit mengenai rumah aspirasi ini? Ya, saya kan orang Sukabumi. Lahir, kecil dan dibesarkan di sini. Kebetulan saya nyalon jadi anggota DPR. Alhamdulillah berhasil. Saya pikir sebagai rasa tanggung jawab saya terhadap orang yang memilih saya, rasanya tidak berlebihan kalau saya membuat rumah aspirasi dan inspirasi. Jadi bukan cuma aspirasi, tapi inspirasi juga di Sukabumi ini. Maksudnya bukan apa-apa. Sebagai jalinan berkelanjutan antara saya dengan konstituen saya di sini. Kurang lebihnya begitu dia. Saya nggak mau yang sesuatu yang ribet dibuat ribet, ataupun sesuatu yang mudah dibuat ribet. Kita buat simpel aja. Rumah ini kan didirikan sebagai rumah rakyat.
siapapun yang mau datang ke sini, ini terbuka 24 jam. Ayo silakan datang. Datang aja ngobrol. Kalau toh saya nggak ada di sini, ada staf kita yang ada di Rumah Aspirasi. Bahkan ada koordinator Rumah Aspirasi yang merupakan orang tua saya sendiri, begitu loh. Jadi saya pikir ya ini untuk menjalin komunikasi dengan konstituen saya. Nggak ada masalah kok. Win-win aja lah. Ngapain dibuat susah gitu loh. Ngomong Bapak, setelah ini ada kegiatan ya? Iya, rencana kita pengen mancing dia. Kebetulan kan ada Hari Nelayan. Hari Nelayan biasanya dilaksanakan di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, untuk turut memeriahkan Hari Nelayan ini. Di satu sisi yang lain saya bisa ketemu dengan mereka-mereka, beliau-beliau tokoh yang ada di sana. Ya siapa tahu saya bisa berkomunikasi lebih intens, saya bisa menjaring aspirasi mereka. Dan bahkan di satu sisi, ya saya pikir apa yang bisa saya bagi juga untuk mereka, begitu dia. Waktu dibawa berangkat boleh nggak sih? Oh boleh. Oh kamu mau lihat? Ayo, boleh, yuk. Ayo. Indonesia seluruhnya ada 70. Bu, apa kabar? Udah baik. Alhamdulillah. Tuh ben baik. Ini. Bapak calik. Ini dia, nih. Kenapa baik? Ini Pak, saya mau ngajuin proposal. Kenapa? Nah, di sini ada Rumah Aspirasi, kayak Rumah Aspirasi Bapak Heri. Ya. Kebutuhan masyarakat di kota banyak Pak. Ya biasa lah Bu Ai. Bu Ai datang jam berapa dari mana? Ini sengaja ke sini atau gimana? Sengaja. Oh. Itu dengar-dengar Pak Heri ada di. Itu mas saya ada nggak ada juga kesini aja main. Kalau ke Jakarta susah Pak. Jangan ke Jakarta, kesini aja. Pak Heri ada di sini. Jadi Ibu Ai kalau mau kesini aja. Jangan cuma ada saya di sini. Silahkan datang aja Bu Ai. Iya kalau mumpung ya rezeki namanya Bu Ai. Mudah-mudahan Bapak bisa menerima saya gitu Pak. Pasti loh kita terima Bu Ai. Kenapa? Proposal apa? Proposal apa sih proposal? Bersama Pak. Oh kube. Begini loh Bu Ai, insya Allah kalau kayak begitu, kalau memang ada programnya kita bisa salurkan. Tapi saya nggak janji, saya mesti lihat dulu ada programnya apa enggak ya. Nah kalau Ibu memang mau membuat ataupun mengajukan untuk kelompok usaha bersama, silahkan, nggak apa-apa. Nanti Ibu bisa berhubungan dengan Pak Haji atau dengan bagiannya. Di sana Ibu bisa diterima proposalnya seperti apa. Tapi saya mesti lihat dulu nih programnya ada apa enggak. Kalau programnya nggak ada, nanti kan Ibu punya harapan, saya yang susah Bu. Mudah-mudahan ada. Nah, mudah-mudahan ada. Cuma saya mesti lihat dulu. Nanti saya lihat seperti apa, mekanismenya seperti apa, baru nanti saya bisa bicara lagi, begitu loh Bu Ai. Iya, silakan. Di sini ada ya rumah-rumahan lah, rumah-rumahan ya untuk tanaman hidroponik. Kenapa saya buat? Nah, kalau sini lihat yuk. Nah, gini loh, ini namanya kata orang kerennya rumah kaca gitu loh. Nah di sini ada banyak tanaman. Ini ada kangkung, ini ada salada, ini ada pokcai. Kenapa saya buat greenhouse ini di daerah ataupun di Rumah Aspirasi? Maksudnya yang datang ini kan tidak serta-merta bapak-bapak. Ada juga ibu-ibu, tidak serta-merta juga ibu-ibu, ada juga nona-nona. Terkadang mereka para petani ataupun yang ingin mendapatkan penghasilan lebih, tapi dengan lahan yang terbatas. Contoh, rumahnya kecil, lahannya terbatas, ujung-ujungnya kan mereka ingin gimana sih caranya mendapatkan penghasilan, begitu loh. Ini pokcai namanya. Ini prosesnya lama nggak sih Pak? 20 hari. 20 hari udah selesai barang ini. Sama ya kalau di lahan biasa sama hidroponik? Beda dong. Kalau lahan biasa lebih lama dan perawatannya biasanya memerlukan lahan yang luas. Kalau ini kan lahannya nggak luas, hanya berapa meter persegi. Lebih cepat. Lebih cepat. Tinggal dibuat simpel aja. Mudah-mudahan
apa yang kita lakukan bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Itu harapan saya. Ibu yang dapatnya wirausaha permula, di mana wirausaha itu pengembangan bisnis untuk orang permula yang pertama mengenal tentang dunia bisnis. Dan alhamdulillah Pak Heri Gunawan sudah merealisasikan keinginan masyarakat Kota Sukabumi, karena Ibu dari Kota Sukabumi dan bukan dari Kabupaten Sukabumi. Iya Ibu, karena daerah pemilihan Pak Heri 2 kota, Kota dan Kabupaten Sukabumi, Dapil Jabar 4. Jadi selanjutnya kita ke ini ya Pak, ke Pelabuhan Ratu ya? Ayo kita ke Pelabuhan Ratu. Ya. Ada lomba mancing ya Pak ya? Iya, kita buat lomba mancing tradisional. Dan ya syukuran acara wayangan lah. Ya, oke. Yuk, yaudah, mari Pak. Ayo. Di sela-sela kegiatan yang begitu padat, Heri Gunawan menyempatkan diri untuk belusukan. Salah satunya ke Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Hegar yang terletak di Kecamatan Warung Kiara. Lembaga ini merupakan salah satu hasil tindak lanjut aspirasi masyarakat Sukabumi, yang merupakan program dari Mitra Kerja kemudian dijebatani oleh Heri Gunawan. LPK ini menyediakan pelatihan-pelatihan usaha kepada warga sekitar, seperti pengenalan alat, pembuatan pola, menjahit pakaian, membuat tas, dan keterampilan lainnya. Dengan adanya LPK Hegar ini, diharapkan mampu membekali warga dengan segala keterampilan sehingga mampu bersaing di dunia kerja dan industri. Kalau bagi saya, mungkin bagi warga masyarakat di sini yang telah sudah merasakan rezekinya hasil pembicaraan awal. Kan mungkin waktu mau pencalonkan, saya bercita-cita mau mensejahterakan masyarakat, khususnya para petani gitu kan. Alhamdulillah Pak, di masyarakat di sini sudah ada yang merasa. Heri Gunawan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat, yaitu Kabupaten dan Kota Sukabumi. Termasuk masyarakat nelayan dan pengusaha kecil yang berada di daerah pemilihannya. Ya kalau itu kan belum mengenal yang sebenarnya, baru-baru kali ini kan baru itu, walaupun kita sebenarnya orangnya dekat, orang Pelabuhan Ratu, alhamdulillah pada saat ini kita ketemu gitu. Kegiatan Heri Gunawan ke daerah pemilihan kali ini ke masyarakat nelayan di Pelabuhan Ratu, yaitu dalam rangka syukuran memperingati Hari Nelayan Nasional dengan diadakan lomba memancing tradisional dan ditutup dengan pagelaran wayang golek semalam suntuk. Kegiatan lomba memancing tradisional dan pagelaran wayang golek tersebut merupakan kerjasama pemerintah daerah dan mitra kerja komisi yang diprakarsai oleh Heri Gunawan sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat 4. Namanya Pak Anda. Pak Anda ini merupakan salah satu pemancing tradisional, nelayan dengan pola mancing tradisional. Karena Pak Anda mendapatkan ikan yang lebih besar daripada yang lain, berarti Pak Anda ditetapkan sebagai juara pertama.
Penyemangat adalah kegiatan-kegiatan Pak Heri Gunawan untuk menjawab harapan masyarakat, karena pemerintah daerah pun hari ini terus terang agak kesulitan. Inilah barangkali kalau semangat yang mewakili Kabupaten dan Kota Sukabumi, 6 orang ini kemudian membawa aspirasi untuk membantu, insya Allah ketertinggalan daerah ini akan terjawab. Bukan hanya itu, di setiap kunjungan di Dapil, Heri Gunawan juga melakukan beberapa sosialisasi, di antaranya sosialisasi dana desa dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR. Dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka penyesuaian kebutuhan dan proyeksi keuangan. Disepakati adanya kebijakan penyaluran KUR untuk tahun 2017 untuk diarahkan mendorong kepada sektor-sektor produktif. Untuk menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat, Heri Gunawan tidak hanya memanfaatkan masa resesnya. Banyak kegiatan yang dilakukan Heri Gunawan saat turun ke daerah pemilihannya. Di antaranya mengunjungi beberapa sekolah untuk memberikan berbagai bantuan. Salah satunya dana pembinaan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS dan memberikan motivasi untuk generasi muda dalam rangka menghadapi bonus demografi Indonesia. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, satu kegiatan yang mengambil tema kita membangun potensi dan kreasi kita untuk menggapai prestasi. Intinya satu, mari bersama kita buktikan kepada Jawa Barat, mari bersama kita buktikan kepada Indonesia semuanya bahwa orang Sukabumi pun mampu manggung di dunia nasional dan internasional. Dan ini secara resmi saya buka. Di antara adik-adik yang ada di sini, ada nggak sih yang bercita-cita jadi anggota DPR? Pokoknya kamu bicara, anggap aja mereka nggak ada. Jadi apa yang kan rakyat juga punya inspirasi, punya aspirasi, punya keinginan yang harus perwakilan rakyat itu harus menjadi sesuai melaksanakan apa yang rakyat inginkan gitu. Mengadakan temu bicara dan jaring aspirasi dengan kepala sekolah, guru, dan tokoh masyarakat. Berhubung Bapak dan Ibu orang yang ada di kota dan kabupaten Sukabumi, secara tidak langsung saya mewakili Bapak dan Ibu. Bisa bersilaturahmi ke SMP 4
ingin dilihat Pak, di kami sedang memiliki program membangun masjid, akhirnya masih ramai Pak. Kalau memang itu bisa kita tidak lanjuti, kita akan tidak lanjuti. Atau mohon karena waktu sudah Bapak dan Ibu, saya berharap saya bisa mendapat masukan dari Bapak dan Ibu. Kita butuhkan ya Pak ya, misalkan aspirasi dari rakyat juga bisa tersampaikan dengan mudah, sehingga kami memiliki wakil yang betul-betul bisa menjadi wakil bagi kami gitu. Jika perekonomian kita mau berjalan lancar, pertanian dan peternakan itu harus hasil pertanian, hasil nelayan itu harus mempunyai nilai yang sangat bagus. Memberikan bantuan dalam rangka pembinaan lingkungan berupa unit truk sampah, dan lain sebagainya. Semua dilakukan Heri Gunawan tidak lain untuk memperjuangkan masyarakat, membangun dan memajukan tanah kelahirannya sendiri, yaitu Kabupaten dan Kota Sukabumi. Terus terang bahwa program atau bantuan ini pun justru yang respon adalah dari rumah aspirasi dan inspirasi Heri Gunawan gitu. Jadi harapan mudah-mudahan dengan adanya bantuan gerobak ini kita bisa mengatasi masalah persampahan di Kelurahan Surade, sekaligus ke depan mudah-mudahan program-program di Kelurahan Surade semakin bisa diupayakan kembali dengan kehadiran Pak Heri Gunawan ini. Dua hari berturut-turut dari pagi sampai malam, pasti rasanya melelahkan sekali ya Pak ya? Resiko lah. Semua berbalik ke diri kita. Iya. Kalau kita memang niatnya untuk bekerja, dalam artian mengabdi untuk rakyat, ya semua harus kita hadapi. Dengan bertemu dengan nelayan, dengan petani, dengan pelajar, bahkan tidak sedikit dengan pengajar, dengan akademisi, dengan ulama, bahkan juga dengan orang yang berdasi ataupun birokrat sekalipun. Masing-masing punya ciri dan cerita yang berbeda. Tapi semua perbedaan itu akan lebih cantik kalau buat saya kita kemas dalam satu kesatuan. Kita bicara dengan mereka didasari oleh keberpihakan kita, seperti itu. Keberpihakan kita terhadap mereka, keberpihakan kita terhadap daerah kita, bahkan lebih jauh lagi keberpihakan kita terhadap NKRI kita yang tercinta. Ya demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Heri Gunawan dari anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 4. Jadi untuk membangun sebuah negara itu bisa dimulai dari dapilnya dulu ya Pak. Betul. Dari yang simpel-simpel dulu, baru yang besar-besar. Harapan saya seperti itu. Satu pesan saya, semoga merah putih tetap di dada kita, Indonesia semakin jaya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ayo, mari sama-sama.